Masih ada itu. Ya, dari itu semua yang belakang. Oke. Orang semua kata akan lupa. Mohon maaf lah ya atas kelima kali yang kurang berkenan kami sempat berpanas-panas tadi orang belakang orang itu dari kantor. Tapi itu adalah suara kami mau unjuk rasa ya juga orang mungkin kan seperti itulah mungkin kronologisnya. Kita sesalkan dan paling tidak terima kasih sudah berkenan untuk izin Bu, sini bisa waktu berkenan dari ruang tahun 2000. Tapi tidak lama-lama karena saya tadi sudah diprot sama lembaga apa yang menjadi aspirasi tuntutan sudah cukup komprehensif, jelas, lengkap dan lugas. Itulah kapasitas kita sebagai masyarakat. Kita sampaikan aspirasi. Walaupun mau izin apa gabung, aspirasi itu tentunya tidak langsung seketika itu juga mendapat jawaban. Ya, ada proses. Tapi kami yakin bahwa orang tua kami sekalian pasti sudah memahami. Dan langsunglah saya kepada Tobi. Ya, kedatangan orang tua kami sekalian. Bahkan itu sudah seminggu depan itu langsung saya baca suratnya. Itu Pak Hinca bergumam saya sendiri. Iya, cuma ada nih Pak kata kawan kamu. Udah kenapa mana? Siapa takut? Datang Pak Hinca selfie kita. Gitu kan. Rupanya Pak Hinca juga tidak datang. Dan suatu tua kami juga tidak ada sesuatu yang harus lebih dipersiapkan. Sehingga pada hari ini kita bisa ketemu. Soal PT Sibef, saya pribadi memang tidak pernah berkomunikasi langsung dengan jajaran direksi atau manajernya, tapi paling tidak sebagai sebuah perusahaan swasta yang cukup munafik lah bilang yang berada berinvestasi di wilayah kabupaten sebelumnya. Dan sudah cukup lama. Ya cuma kalau saya pribadi, mungkin saya salah kalau menginvestasi. Kenapa baru sekarang sih ini kurang cocok sama masyarakat sendiri gitu yang ada di sekitar. Ya, dari dulu aman-amannya atau karena ada CSR, justru ada CSR malah tidak cocok, tidak kompak seperti itu. Bulus ya seperti saya ya itu, tapi ya mungkin masalah komunikasi dan ada hal-hal tertentu memang yang merembet kepada hakim dan sampai kepada luasan area yang menjadi kewenangan dari perusahaan atas hadir itu yang tidak sinkron bagi detail tadi dijelaskan itu. Kami sangat berterima kasih Pak informasi itu. Jadi Pak Bupati juga sangat senang Pak mendapat info, mendapat semacam wacana dari masyarakat muslim. Dan itu nanti mungkin akan kita telusuri dan akan kita tindak lanjuti. Soal kelompok tani plasma. Usah kita bicara bagaimana kelompok tani itu terbentuk, siapa saja orangnya. Kenapa ini mesti jauh-jauh ya seperti apa ini tadi orasi. Logikanya memang saya pribadi lah. Saya sedikit tidak terbatas kemampuan saya dalam membaca. Di masyarakat yang paling dekat, nah, itu pun saya setuju. Aku yang jauh-jauh, udah mamang yang di sekeliling, aku yang nanti dicari radius berapa kilo yang lebih jauh dari itu. Tapi mungkin kalau lompat-lompat seperti itu, pasti otomatis ada pertanyaan. Loh, seperti itu kami yang di sini loh. Masyarakat sekitar perusahaan yang kami duluan lagi lirik. Yang
Tapi di sisi lain mungkin kalau saya juga saya tanya, ada mungkin dasar mereka untuk masyarakat yang telah berhak untuk menjadi anggota kelompok tani pelajar tersebut. Itu jadi dua sisi. Kemudian yang kedua, Bang, sebenarnya jangan nanti orang bilang Pak Bupati tidak komit, tidak terbuka. Melalui kami dinas teknis, stafnya udah sering nih kita koordinasi. Kalau ini kasih pertanyaan kita, saya harus hadir, biar saya juga tahu. Datanya mungkin bisa lebih lengkap dan lain sebagainya. Ini dia. Artinya ke depan yang nggak perlu pada pertemuan ini saja. Kalau masih ada hal yang harus menjadi suatu ketidakpuasan, bahkan tuntutan kita sekalipun, tolonglah tetap berkolaborasi. Ada dinas teknis, jangan itu ujung-ujungnya. Seperti sekarang ini Bang izin Bang, kan sudah masuk ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Siapa yang mengajukan gugatan? Ada pengacara orang ahli. Kalau nggak salah itu yang itu sebenarnya kan masuk suratnya ke PT UN Medan. Artinya terpaksa kita sampas dulu. Bukan aku bilang orang salah datang ke sini, abang bentak-bentak udah nggak salah kan? Ya, dia biar Pak. Ya, tapi memang itu kapasitas kami untuk mendengar, menerima aspirasi. Tapi kalau katanya untuk mengintervensi lagi permasalahan yang ada, ini luar kewenangan kita berdua. Artinya apa? Hormati proses yang sedang dijalankan oleh pemeriksa. Sebagai tambahan informasi, mungkin orang belum tahu kalau ini sebenarnya aku ambil tahu. Untuk proses penyelesaian, percepatan penyelesaian permasalahan PT Sipil dan masyarakat sekitar, ini sudah mendapatkan pertemuan. Ya, ada pemeriksaan berkas, ada dan lain sebagainya. Daftarnya ada, salah satu yang pasti telah terjadi progres dalam percepatan penyelesaian permasalahan. Ya, saya tidak tahu, saya yakin orang ini dari hukum semua. Tak mungkin di situ orang itu bekerja ya. Tunggu dulu ini paraf ini cemana, bukan ini cemana. SKM sekarang kita ganti, nggak mungkin harus cepat. Kalau nggak kami tunggu itu kemudian. Bisa lagi seperti itu kan. Yakin kita semua adalah warga negara Indonesia yang baik. Ya, sampai kapan konsisten? Itu pun tidak kewenangan kita untuk memaksa. Ya Bu ya, yang butuh melotot. Maksudnya Bu, kita tunggu. Sekali lagi kita tunggu. Walaupun tak enak jawaban ini sama orang apa, sama orang ini, tak enak. Tapi itulah kondisinya. Ya, kita hormati pemeriksa, alat pemeriksa negara kita dalam hal ini PT UN, dan kita tunggu sampai kapan. Kami yakin tidak akan berlama-lama. Cukup sampai sini. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan itu, apapun nanti yang menjadi putusan PT UN, ya harus kita hormati dengan cara apa yang kita laksanakan. Di situ tadi kita tahu, oh PT Sipil memang sewenang-wenang. Oh PT Sipil memang datanya tidak ada. Oh PT Sipil memang tidak pernah berkomunikasi sama masyarakat. Ya, jauh jaraknya, jauh tembok pemisahnya, kira-kira seperti itu. Tapi di sisi lain juga mungkin ada putusan pengadilan ya, ada putusan setelah dilakukan pemeriksaan. Oh masyarakat juga tergesa-gesa. Oh masyarakat juga terburu-buru. Tunggulah. Ya kalau disampaikan secara duduk bersama, karena secara umum budaya kita timur adalah seperti itu. Ya, duduk bersama untuk berkoordinasi, komunikasi yang baik. Itu tidak menutup kemungkinan sih juga bisa berubah kebijakannya. Tapi ini memang
kemana? Kalau di jalan raya, selisih jalannya, atau di sanitnya, atau di mana? Itulah yang terjadi. Nah, di sisi lain mungkin masyarakat juga sudah sempat terpancing emosi atau apalah. Ya saran saya, walaupun kan saya menggurui, bukan saya mengajari. Ini di antara dari umur di atas saya semua, tapi saya mengajak sebagai anak Bapak Ibu sekalian. Mohon yang pertama, kita tunggu putusan pengadilan, dan kedua jangan terpancing emosi. Kami yakin kalau untuk masyarakat kita di Simalungun Utara, saya bukan membeda-bedakan sama Simalungun atas. Simalungun Utara ini mungkin lebih sabar dan lebih bijak, ya. Tidak gampang terpengaruh untuk diprovokasi. Sekali lagi saya mengimbau untuk kita menunggu apa putusan pengadilan. Sambil menunggu putusan pengadilan, ya. Maaf kalau bukan Pak Kadis yang ngomong, saya mendahului, tapi yakin Pak Bupati juga sangat setuju. Kami membuat pintu untuk Bapak Ibu, orang tua kami sekalian, apabila ada yang mau diskusikan, konsultasikan, menunggu putusan. Ya kalau putusan ini nanti mungkin mudah-mudahan berpihak sama kita, apa langkah selanjutnya? Ya tentunya nanti sama kita nanti. SK-nya mungkin bisa kita perbaiki sesuai dengan aspirasi yang disampaikan orang-orang kita. SK-nya diperbaiki. HGU-nya perusahaan nanti yang mungkin akan lebih diperhatikan. Walaupun itu mungkin bukan kewenangan kita, tapi selaku masyarakat pas sudah dibilang tadi, wajib kita untuk memberikan semacam perhatian. Benar nggak HGU-nya sama wilayah yang dikelola? Jangan nanti ada selisih, ya. Itu seakan-akan masyarakat sangat intervensi dan lain sebagainya. Ya sekali lagi, sambil menunggu putusan dari PT UM, kami terbang, ya seperti yang kami laksanakan selama ini. Tidak mungkin koordinator yang datang, orang Bapak Ibu silahkan. Kalau ada ketua pengurus silahkan. Dan tidak ada kami lakukan semacam gap pemilahan dan lain sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebatas yang kami tahu akan kita sharekan. Dan sekali lagi sambil menunggu itu apa yang akan kita tindaklanjuti setelah putusan ini keluar nanti, itu mungkin yang kita bisa jadikan satu persepsi untuk bisa kita lakukan semacam percepatan. Saya kasih itu aja ya, sebanyak-banyak. Itulah sebagai himbauan kami atas respon kami atas aspirasi yang tadi secara lugas, komprehensif, lengkap yang sudah disampaikan oleh orang di depan, dan kami yakin respon dari kami juga yang mudah-mudahan tidak baik, walaupun agak menjadikan tidak ada keputusan mungkin bukan dari kita. Ya sekali lagi ada alat pemeriksa kita yang masih bekerja. Ya mari sekali lagi kita hormati dan kita tunggu. Saya yakin tidak lama-lama dan mudah-mudahan ya saya bandel-bandel gini pun masih maunya ke gereja, masih maunya mungkin kawan-kawan pengaji. Artinya apa? Sebagai orang yang beriman kita tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apapun putusan nanti akan berpihak kepada kita sekalian. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Baik itu saja. Dan Pak Kadis nggak usah ngomong. Nanti di dinas pertanian boleh silakan, boleh dipuaskan. Tapi jangan hari lagi ya. Besok atau kapan ada waktu silakan bertamu. Kalau nggak ada kopi di sana datang ke sini, ya. Ini tapi kayaknya juga belum ada datang. Hah? Oh gitu lah. Nanti pilihan apa pilihan marah-marah kita. Enggak marah-marah ya. Iya. Baik. Karena saragi perasa gitu dulu. Kalau dimarahin sedikit terus kubur dikit. Nah, dekat Pak. Baik, terima kasih. Boleh. Saya sedikit saya tambahkan Pak. Sebenarnya memang sudah secara hukum sudah berkepentingan. Ya. Nggak perlu lagi sebetulnya ada. Cuma ada satu yang kira-kira buat kami bisa dihati. Ini setelah kami itu masuk ke sidang kedua. Di Medan. Ya. Di situ bahwa nampak di sini ada sedikit yang cukup
bikin menyinggunglah kami kelompok masyarakat dari lapangan desa. Apa yang terjadi kami yang itu adalah kesepakatan gelap. Adalah kesepakatan gelap yang di mediasi sama Pak Jendri. Klarifikasi pun. Ada. Jadi di sini cukup mengecewakan kami lapangan desa. Kami sebagai ketua nggak tahu mana sudah ada kesepakatan sama si Kevin. Nggak tahu kami. Masyarakat itu nggak tahu. Di situ masuklah kamu, di situ masuklah Pak Jendri, di situ masuklah sekretaris kami, tanpa memberitahu semuanya. Cukup kecewa kami. Cukup kecewa juga. Tapi juga kami deklarasi kecewa itu kami laporkan juga Pak Jendri ke Inspektorat. Cukup kecewa Pak. Jadi maksud begini. Ya, nanti secara gentleman kira-kira gitu. Jadi kesempatan ini kami minta. Maksud Bapak ini udah ada Pak Jendri. Iya. Jadi apa maunya Bapak? Bilang sama dia. Pak Jendri ini harus bertanggung jawab. Itu ilegal. Tak ada cerita itu ilegal. Tak ada sekretaris membuatkan surat kesepakatan yang besar. Di situlah kami kecewanya. Jadi dalam kesempatan yang pasal resmi kami minta tanggapan dari Pak Kadis sebenarnya. Bagaimana bisa itu terjadi? Tanpa tahu kami ketua dan ketua anggota. Jelas ya. Nah, yang kedua, itu pula Pak Pemuli itu sekarang mensabotasi. Gara-gara saling manipulasi. Dari apa Pemuli kita satu Pemuli yang mau bergabung dengan rakyatnya? Apa sebabnya? Ya gara-gara ada kesepakatan dari Pak Jendri. Harusnya itu tidak terjadi. Jadi kira-kira kesempatan ini kami minta Pak Jendri dijelaskan agak-agak biar kami sama-sama dengar. Cukup Klarifikasi ya. Apapun jawabannya nanti bijak kita tanggapi ya Pak ya. Baik, terima kasih asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Tadi sudah kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak melalui juru bicaranya. Tentunya sudah banyak hal yang disampaikan oleh asisten dan itu tidak perlu lagi kami tanggapi lagi. Hanya saja terkait dengan ada pertemuan mediasi yang pernah kami buat dengan pihak SPT dan pengurus kelompok yang kami anggap bahwa mereka adalah pengurus kelompok, termasuk di dalamnya ada penasehat. Jadi memang sebelum kami memberi pertanyaan ini memang sudah persoalannya sudah pernah muncul, sehingga saya juga berkoordinasi dengan kepala bidang saya dan pejabat fungsional saya yang ada di perkebunan. Jadi didasari dengan adanya surat dari Ombudsman Kota Widya pada bulan Januari, artinya ada disposisi dari Bapak Sekretaris Daerah Dinas Pertanian, itu dasar kami membuat pertemuan dengan yang kami anggap pengurus kelompok karena di sana ada sekretaris, ada penasehat dari penghulu. Demikian juga langsung kedua belah pihak yang kita undang waktu itu. Artinya itu yang kita buat upaya. Kenapa bisa terjadi persoalan ini? Nah, sehingga itu dasar kita. Artinya apapun kesepakatan kami sama memang sangat disayangkan. Bapak Jaksa selaku ketua ya waktu itu memang tidak hadir. Jadi tidak diundang. Artinya di luar kawan kami memang kami kira sudah ada kesepakatan sehingga hadir. Jadi nanti itu bisa juga ditambahkan oleh kepala bidang saya nanti terkait ini. Dan apapun yang kami sepakati di situ sebetulnya bukan berarti menyalahkan siapa-siapa. Artinya terkait kerjasama dalam hal ini antara PSIPEP dengan masyarakat perkebunan sekitar. Artinya kalau memang ada yang perlu kita sepakati kita lanjuti, tentunya itu yang kita sepakati di sana supaya bisa kita tidak lanjuti. Jadi itu yang tujuan kita pada prinsipnya pada saat itu, artinya kami tidak melakukan mediasi
misinformasi ini tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, artinya kalau ada yang perlu kita benahi ke depannya, kami siap untuk itu. Jadi itu mungkin sedikit terkait dengan mediasi kesepakatan yang kita buat, karena itu menyangkut pelaporan kita terhadap pimpinan juga terkait adanya surat dari ombudsman tersebut. Kami kira demikian. Baik, izin Bapak Asisten, Pak Kadis. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah gamblang disampaikan oleh Pak Asisten terkait masalah apa yang menjadi permasalahan antara perkumpulan tugas malayar dengan PDSP. Jadi yang Pak Kadis sampaikan tadi begini Pak, sesuai yang disampaikan Pak Kadis tadi, kebetulan saya dari Pak, dan jujur kita semua di sini pasti berorangnya, karena kita bekerja untuk rakyat, itu sudah pasti. Nah, jadi kronologis terkait masalah mediasi itu sebenarnya setelah ada surat dari ombudsman ke kami terkait penegasan permasalahannya, tentu kami ingin mengambil satu langkah mediasi supaya tidak ada masalah-masalah di lapangan, baik antara kelompok koperasi dengan PT Sipil yang ada di sana. Jadi Pak Fajar, setelah ada surat dari sekretariat ke dinas, kami sebagai teknis yang menangani ini, saya pribadi selaku kadip menelepon Pak Sama. Saya telepon, sebenarnya itu masalah itu kok semakin runcing sampai suratnya sampai ke sekretariat dan ombudsman. Itu pemahaman kami di awal. Nah, jadi saya bilang ke Pak Camat, bisa tidak kita bertemu? Dalam arti Pak Camat selaku kepala wilayah di situ intinya memfasilitasi pertemuan antara PT Sipil dengan kelompok tunas malayar, kan? Nah, pada saat itu Pak Camat jawab, boleh. Nanti saya hubungkan dengan pengurusnya. Ya, kami jujur Pak, saya selaku kami juga Pak Kadis pemahamannya begini, siapapun yang terkait dengan kelompok kami pasti menyampaikan informasi itu secara internal, kan gitu Pak. Itu logikanya. Maka kami sudah yakin ketika Pak Camat memberikan nomornya Pak siapa? Pak Penasihat ya, Pak Guru Amin. Saya bilang pengawas ya. Nanti saya telepon Pak Amri, bisa enggak kalian seluruh pengurus Koperasi Tunas Malayar hadir di sini? Karena saya juga sudah hubungi PT Sipil, bisa enggak kita bertemu? Ya, saya siap kata pihak PT Sipil. Akhirnya terjadilah. Dari pemahaman kami dan harapan kami, Pak Fajar juga ada di situ, karena kami mengundang kelompok tadinya, bukan kami mengundang Amri atau sekretaris atau siapa, tidak. Bisa enggak pengurus kelompok tani tunas malayar hadir? Jadi harapan kami semua sudah ada di situ Pak. Dan terkait masalah apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, pada saat mediasi itu kami hanya sebagai katakanlah penengah di situ supaya mediasi itu berjalan dengan baik. Dan terkait masalah apa yang mereka bahas untuk tujuan kesepakatan itu antara kedua pihak. Kami dari dinas tidak ada intervensi apapun. Nah, setelah itu ya selesai, kakak untuk membuktikan bahwa mediasi itu sudah terjadi. Semua yang hadir di situ membubuhkan tanda tangan dan diketahui oleh Pak Kadis. Itu kronologisnya. Nah, jadi mungkin ada ketidakpuasan di situ. Jadi saya balikan ke Bapak Ibu semua. Ada apa dengan kelompok tani ini? Itu bukan kami, itu ranahnya kelompok tani. Kalau di dalam ada kisruhan, tentunya ya diskusikan dulu di masalahnya ini secara internal. Jadi kami tidak bisa intervensi apa yang terjadi di Koperasi Tunas Malayar, nggak boleh. Jadi itu kalau misalnya kenapa, ya tentunya kembalikan
ke operasi. Kenapa Fajar, Esi, Amri, dan sekretaris dan yang lainnya tidak memberikan surat keseluruhan? Nah, menurut keterangan mereka, ya beliau sudah memanggil Pak Presiden juga disampaikan ke kami. Kalau kenyataannya tidak, berarti mereka salah juga kan begitu. Saya kira itu Pak Presiden. Jadi namanya urusan organisasi kelompokan. Surat saya ke Bupati sudah ada angka atau belum? Yang tanda tangan ketua saya. Ada mediasi besar, saya nggak tahu. Pihak Pemkab dengan sekretaris itu, kira-kira itu yang kami terima ya. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Sekretaris tanda tangan nggak pakai stempel. Nggak masuk akal sebenarnya, sederhana ini. Sederhana. Karena sebelum waktu kira-kira terjadi dua, sebetulnya iming-iming yang di luar sana sudah paham lah kita semua ceritanya. Sudah paham semua ceritanya. Kenapa sampai Pak Fajar tidak dikasih tahu? Kenapa Pak Pemkab surat undangan itu kemana dibuat? Kemana dibuat? Ke pos atau kemana? Sederhana sekali. Kenapa sih sekretaris menamakan tanda tangan kuat? Sederhana. Jadi kalau sebetulnya cerita di belakang ini Pak, jadi kira-kira harapanku dibuka karena sedikit lebih gamblang cerita ini, masyarakat dari 8 desa ini biar paham Pak. Jadi di sekarang masyarakat itu terjadi pembelaan perusahaan posisi perusahaan macam-macam. Jadi sampai pada sedikit yang ada nanti detail, terutama bagaimana bisa mengambil sama sekretaris itu segala macam. Nggak bisa Pak. Yang di kesepakatan tentang penolakan ini Pak, seluruh maujana dari 8 desa, seluruh kepala desa tertulis. Setidaknya di situ bahkan Pak Camat ikut tanda tangan untuk menolak. Ada bukti, ada. Jadi kalaupun ada kesepakatan, masuk Pak Camat, masuk kepala desa yang mapan, juga masuk maujana yang mapan tanda tangan, plus masyarakat semua, harusnya ada di situ. Setidaknya ini cuma 2 orang. Cuma 2 orang itu yang bermasalah. Dan itu pula yang Pak bikin kesepakatan dari Dinas Pertanian. Cukup Pak. Sebenarnya dalam konteks mediasi itu tidak ada kesepakatan di sana Pak. Belum ada kesepakatan. Jadi surat apa namanya itu Pak? Artinya bahwa kami juga ada atasan kami yang menghimbau supaya ini terjadi mediasi. Pada saat itu memang kami tanya Pak, mana ketuanya Pak Fajar? Jawaban mereka ya ini Bapak berhalangan atau apa? Dan kami tidak Dan seharusnya pihak Pemkab bilang karena ketua tidak hadir, ini tidak bisa lanjut. Sederhana. Karena yang megang stempel itu ketua, yang bertanggung jawab itu ketua, bukan sekretaris. Sederhana itu, bukan kemana-mana. Jadi horas kalian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh asisten 1, Karis dan Kabit, itu semua harapan kami jangan diteruskan. Kami tidak perlu jawaban sebetulnya, kami perlu bukti. Apakah betul-betul Pemkab Semarang yang mewakili Pak Asisten 1 dan Karis dan Kabit berpihak kepada masyarakat? Kenapa Pak? Kami masyarakat ini yang butuh sentuhan, bukan jawaban. Memang tadi sampaikan asisten itu proses, semua tahu itu. Tapi proses itu ada jelas Pak, aturan hukum ada ketentuan. Di Pemkab Semarang itu ada pemerintahan, ada kadis, ada asisten, ada semua Pak. Jadi birokrasi itu berjalan dengan semestinya, bukan harus diketuk Pak. Jadi harapan kami kepada Bapak Asisten, kita ini termasuklah anak bapak walaupun mungkin dari segi usia dari apa, tapi kami dalam status ini bapak memegang tampil pemerintahan Semarang ini, kami anak bapak. Lihat kami
Kami nggak butuh yang mana-mana. Kami perlu aksi yang kami buat bereaksi dari Pak. Kenapa Pak? Sampai saya buka sedikit-sedikit Pak, ucapan terima kasih seharusnya apa yang disampaikan anak kepada Bapak. Ada Pak di sana begini Pak. Apakah Pemda Simalungun nggak tahu atau nggak mau tahu selama ini berapa tahun itu Pak berjalan? Kenapa kami sampai ke sana? Dengan adanya reformasi, adanya birokrasi bisa kami akses beta dari BPN, makanya kami tahu ini semua. Jadi alangkah naiknya Pak, seorang pemerintah Kabupaten Simalungun nggak bisa mengakses ini. Kenapa sampai anak Bapak yang di kampung-kampung terus? Maka kami sudah bilang terima kasih. Iya, maksud di panjang-panjang. Iya, maksudnya dihargai. Iya. 10 jari. Maksudnya panjang-panjang. Iya. Sekarang Jadi bagaimana ke depan? ya, itulah maksud Tadi saya. ada teknis tadi. Itu kita cari beli. Iya. Jadi harapan kami. Sayang ya Pak ya. Jadi harapan kami, apapun yang sudah berjalan ini, Pak, Iya. tolong bantu kami. Tolong pihak kami rakyat Bapak. Ini udah di PETU. Apapun keputusan PETU tadi Pak, kalau kira-kira itu memang tidak berpihak kepada kami tetap akan naik banding Pak. Bukan Bapak kami terima apa yang Bapak sampaikan. Karena kami seperti itu Pak. Harami dong Bapak Simalungun. Song dong hapunarunai dobona aku sudah aja dan juga. Kalau tidak kebenaran Pak, kami tidak akan hidup dari pangkal. Dari pangkal kebenaran itu yang kita bawa di Simalungun itu. Itu filsafat kita, hapunarun dobona. Jadi kalau Bapak lihat yang tak benar, ya tolonglah bantu anak Bapak ini. Karena itu yang filsafat di Simalungun. Jadi apapun ceritanya Pak, apapun yang kita bicarakan ini, harapan kami bagaimana keberpihakan orang Bapak Pemda Simalungun kepada kami masyarakat di Gunung Mandela ini Pak. Apapun yang kita besar-besarkan ini kita bahas itu, intinya kami hanya ingin keberpihakan Bapak terhadap kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dong B dari pengambil. Oh iya. Ya, sedikit. Jadi ini masalah sudah ruwet. Fokus kita tadi hanya menuntut plasma, ya kan? Fokusnya untuk plasma, untuk CSR. Tapi karena di aspek itu tidak berpihak kepada kelompok tani plasma yang sudah dibentuk dan konspirasi CPP itu terlalu tinggi, di rekomendasi kita baca dari dulu CPP itu bohong, nggak pernah ada yang bisa dilaksanakan kemudian. Dan sifatnya hanya ayam masih mau makan jantung, ya kan? Kenapa urusan? Nah. Ya, jadi sekarang saya kasih tahu perjalanan sudah terbaca. Akibat daripada surat kami menilai ada konspirasi antara pertanian yang mengadakan surat palsu, sehingga dulu panggul-panggul itu yang berpihak kepada masyarakat waktu RDP garangnya luar biasa, dan kami nilai juga mereka merasa uang, dan ada terdengar itu ada 150 juta, ada 100 juta, bahkan panggulnya ada yang 12 juta. Masih ya Pak. Ya kan diduga, itu kan diduga, dan itu bergampang di masyarakat. Ini kan kalau nggak ada kebakaran, nggak ada orang yang kebakaran, nggak ada asap kalau nggak ada api. Dan ini kami menduga di atas pertanyaan kesikap, dan kami juga menduga ada juga sudah menerima sehingga itu melahirkan kok suratnya menggunakan kelompok tadi, tapi isinya beda, nomor suratnya sama, dan itulah yang kami adukan sekarang. Apa yang dipanggil panggul-panggul itu penyalahgunaan wewenang bersama pengawas dengan sekretaris yang dianggap berkoordinasi dengan si mana. Jadi kita baru mereka sudah 2 kali di Kapolres, dan ini kalau terbukti nanti di Betul dan surat itu ada, kami akan bertugas tangkap mereka panggul-panggul dan dihentikan. Dan akibat apa? Akibat kebijakan yang kami buka ada konspirasi seperti
kali dengan kelompok tani Punas Wilayah di Kota Bambuin, terutama apa dan tanah. Nah, jadi kita harus bicara ukuran Pak Kadis. Ya kan, kalau yang Pak Kadis nggak ada, ya nggak ada, ya kan. Dan Pak Kadis luruskan itu agar apa? Nanti di Kapolres lurus juga, kalau nggak kita harus kan, ini cuma diproses. Kalau kita menyerahkan bantuan, jadi ya aku saja secara logika ketika berapi yang menyampaikan karena belum ada itu, coba dikasih tahu beda, nggak berani ngomong lagi. Terus terang, ini psikologis ya, secara psikologis. Ini kedua kita udah tahu itu kalau uangnya dikasih PM, balik-balik. Tapi dia nggak mau kita komit loh. Kita masyarakatnya mendukung ketua, harus lepas kaki itu dari ketua, harus terlaksana itu plasma. Dan yang selama ini pelaksanaan plasma itu tak benar yang dilakukan. Dan itu harus melihat Pak Kadis. Tidak pernah berspektor seperti ini. Masyarakat mendukung sudah selesai titik, terus serahkan yang melakukan sektor. Bagaimana konsepnya? Dan juga saya bilang, udah itu aja kan, itu udah mulai. Kalau Pak itu ya, kita cari aja apa masalahnya, biar bulan-bulan ke arah baru. Saya kan, seperti itu di koperasi terhadap. Kalau nggak selesai itu, jadi biar bulan-bulan dia. Kalau fokus, enak bisa sampai berapa bisa? Kan itu sudah. Lurus itu loh Pak Kadis, ya itu loh benar. Kalau ada kejujuran. Enggak, iya, enggak. Ya betul ya, nggak ada lagi ya. Nanti nggak dikasih kami ngomong. Udah lah ya, cukup tadi itu. Udah panas kuping awak tadi. Jadi, nah, hukum juga udah ya. Baik, mohon maaf saya berdiri ya Bu. 9 korban stunting. Gombang sama bapak ini. Saya membagi ke dua bagian besar. Yang pertama tentang SK, ya, sesuai dengan tuntutan dari orang tua kami dari masyarakat dalam kategori. Sekali lagi, ulang-ulang, ya, sudah masuk ke ranah peradilan. Sekali lagi kita tunggu, kami yakin tidak berlama lagi. Tahun ini mudah-mudahan sudah ada putusan. Kemudian yang kedua, ada apa namanya, ketua salah paham, kesimpang siuran, salah paham, miss, ya. Dan tadi kalau dibiarkan abang kita tadi terus pakai kapan jam berapa kan betul banget ya. Sampai ke sana, ya. Artinya apa? Saya tetap bertahan walaupun bukan karena baju kami sama, ya, bukan karena baju kami sama terus kami bela-bela, ya. Tetapi apabila ada yang miss, kesalahpahaman, kekurangan apapun, tatap lihat wajah orang Pak Kadis di dalam kami yakin mereka masih punya niat untuk memperbaiki, ya. Minimal membantu memperbaiki. Kalau putusan bukan ada sama orang ini, saya juga nggak ada, semuanya sama Tuhan. Ya putusan dalam hal tertentu. Tapi kalau putusan ini wajib kuat kewenangan dan semuanya berbeda. Artinya apa? Kita tunggu hasil keputusan pengadilan. Mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, seperti yang dibilang orang Bapak ini tadi, berpihak kepada kita yang datang pada siang hari ini atau Bupati Simalungun, ya. Mau kemana artinya PT Sipep itu nanti ada komponen tersendiri nanti yang menata tentang itu, termasuk nanti Dinas Pertanian, BPN dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini belum kita tuntaskan. Kita tunggu hasil putusan pengadilan. Kita berharap berpihak kepada kita dan apa yang kita perbaiki datang nanti ke sini, ya. Minta nomor HP-nya Pak Kadis ini, Pak Kadis, nomor HP saya, ya. Kalau diputus nomor HP-nya, biar nanti saya menghadapi Pak Kadis ini. Terlalu lebih, udah banyak orang itu bermohon, tapi masih belum bisa juga dirubah macam komunikasi. Mudah-mudahan jangan sampai ini, ya. Satu soal SK, soal apa? Soal undangan-undangan. Ya, ke depan ini masalah sepele masih di dalam ketua tadi. Kalau udah diundang ketua, cuman tembusannya mau sekretaris. Ya, memang sebenarnya nggak perlu dibahas ketua, ya. Udah kontak sendirinya itu. Undangan dinas sama undangan pesta pernikahan nggak jauh beda. Tidak sampai melalui tertulis,
Tapi sampai jadi bisikan kawan, ada undangan ya, walaupun belum sampai sama print outnya, tapi ku sampaikan lalu seperti ini. Masalahnya sekarang kemampuan, ingat itu yang mungkin belum ketemu dan ada sesuatu yang harus apa namanya, dibersihkan dulu ya, jangan ada latar belakang itu yang di masalah undangan kecil lah ya. Kedua, udah gamblang gitu, udah benar ketua datang, sekretaris datang atau sebaliknya bisa begitu. Terus kalau dibahas nggak selesai ya bang ya. Jadi sekali lagi nggak puas mendengar jawaban begini ya, tapi itulah yang bisa menjawab ya. Pak Sekda, Pak Bupati juga sudah menyampaikan hal itu kepada kami, sampaikan salam kepada kawan-kawan masyarakat kita dari Gunung Melo. Kemudian yang kedua, ini sudah masuk ranah peradilan dulu. Jangan dulu kita ganggu, biarkan nanti jadi kurang sama kita pula yang ikutan orang dipanggil dan sebagainya. Ya. Terakhir, kalau yang bilang begini, kalau nggak berpihak sama kita, nanti nggak di sini pun ya, itulah enaknya masyarakat. Untuk bisa jadi masyarakat lah, misalnya nuntut ada kan, tapi seperti itulah, memang itulah kapasitas kami. Kalau memang nggak berpihak sama masyarakat, ya masyarakat nggak terima, ya paslah aja. Artinya, kemana lagi bilang Pak, itulah upaya kami. Kalau misalnya ada nanti kita tunggu sambil jalan, kontak komunikasi silaturahmi kita tetap jalan ya Pak ya. Nah sambil silaturahmi jalan, mudah-mudahan secepat mungkin keluar putusannya. Nanti langkah berikut dulu bersama kita di sini, datang lagi ke raya ini. Atau kami ke Gunung Malela bisa ya? Bisa Pak. Bisa ya? Mau dikasih apa nanti Bu? Kalau kesana kami Banyak tuh makanan di sana. berapa muda deh ya? Tapi jalannya rusak Pak. Jalannya rusak, biar di foto juga kan? Nah, jadi dapat semua ya Pak. Oke, saya rasa udah cukup ya. Pak bisa, kemudian sudah pada soal ini. Oke, sampaikan sama kami di sini. Dari hukum sini lah, si Ronald si Pak Eswat dulu. Kata-katanya Pak, karena direkam kita. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sembalun, Pak Saragi, yang kali ini diwakili oleh Asisten 1, Pak Saragi juga Pak Kadis, makanya Pak Jari Saragi juga Pak Kabit, dan juga ada bidang hukum di yang hadir setelah kami melakukan pemanasan, setelah kita berdingin-dinginan di sini, setelah diskusi, dan ini kami ingin sampaikan kepada keluarga Pak Bupati, kiranya aspirasi kami ini tersampaikan, dan kami harap ini bisa menjadi acuan dan bisa menjadi harapan bagi masyarakat melelah yang terdampak dengan berada, sehingga apa tuntutan ini bisa memberi betul itu. Akhirnya kami berharap berpihak kepada rakyat. Kapan kita berubah kalau tidak perlu pada rakyat? Siapa lagi yang akan mau untuk pemerintah itu rakyat? Kembalikan sendiri kepada rakyat dari hal yang rakyat menang. Kita harapkan ini Pak, terimalah dari kami aspirasi kami. Silakan Pak. Oh iya. Oke, Kasih aplaus. yalah, tepuk tangan lah. Boleh Nanti kami saling bersalaman dan mudah-mudahan ini tidak jadi seperti di belakang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya, semuanya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Terima kasih Pak. Menadem. Udah cantik datang kemarin ya Pak.